Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kehadiran kami di sini adalah untuk memaparkan rencana proyek untuk ujian tengah semester kami terkait membantu UMKM. Perkenalkan, kami di sini dengan kelompok 6. Saya Felixanita Ginda dengan NIM 17144230035 dengan rekan saya. Nama saya Aditya Prisada Tarigan dengan NIM 17144230030. Dengan saya Fauzia Almaratu Solihah dengan nomor NIM 17144230032. Selanjutnya dengan saya Tiara Aliciano dengan nomor NIM 17144230026. Dan dengan saya Aisyah Rahmania Mahmud dengan NIM 17144230081. Oke, tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya langsung memaparkan materi. Jadi, yang pertama itu saya akan mengenalkan company profile yang menjual nasi padang dan nasi rames keliling menggunakan motornya. UMKM yang kami bantu ini memiliki nama usaha Wilna Kitchen dan berdiri sejak 2019. Lokasi usahanya berada di dekat JPO UNJ, tapi dia juga berjualan di rumah dan menerima pesanan offline. Bisa dilihat di bawah ada Google Maps di mana dia berjualan. Dan di sebelahnya adalah motor dan keranjang yang digunakan untuk berjualan. Wilna Kitchen ini usaha yang bergerak di bidang makanan. Tentunya menjual masakan-masakan. Nah, menu masakan yang dijual itu serba 10.000. Ada nasi rames dan nasi padang. Untuk hari penjualannya itu berbeda-beda tergantung kemauan si penjual. Jadi tidak bisa ditentukan apakah hari ini dia menjual nasi rames ataupun dia menjual nasi padang. Kemasan yang digunakan adalah kemasan styrofoam dan lauk yang tersedia adalah ayam goreng, telur goreng, lele, dan rendang. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu analisis kondisi usaha nasi padang dan nasi rames keliling Ibu Wilna. Nah, untuk menganalisis kondisi usaha ini, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan, seperti tujuan dan target pasar, serta metode SWOT. Tujuan dan target pasar. Tujuannya apa sih dari nasi padang keliling ini? Tujuannya untuk menyediakan makanan khas Padang yang lezat dan praktis bagi para pelanggan yang berada di sekitaran lokasi. Kemudian target pasarnya itu pelajar, mahasiswa, pengguna jalan, dan masyarakat umum. Nah, selanjutnya ada metode SWOT. Nah, metode SWOT ini membantu para pelaku usaha untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi dalam persaingan bisnis. Nah, apa aja sih SWOT yang ada di dalam usaha Ibu Wilna ini gitu? Nah, yang pertama itu strength atau kekuatan, kelebihan, atau keunggulan yang dimiliki nasi padang keliling ini. Yang pertama harganya terjangkau karena dengan harga 10.000 kita udah bisa dapat nasi plus lauk gitu dibanding dengan resto. Kemudian yang kedua itu fleksibilitas dalam memilih lokasi. Nah, karena dia ini pakai motor, jadi kalau misalnya di satu tempat sekiranya kurang ramai, dia bisa berpindah-pindah lokasi ke area yang ramai dengan uh, konsumen gitu. Kemudian yang ketiga pemasaran yang lebih mudah. Nah, karena dia diletakkan di pinggir jalan pasti kejangkau kan sama banyak orang. Seperti tadi contohnya target pasar itu mahasiswa, pengguna jalan, dan masyarakat umum. Nah, kemudian apa sih weaknesses atau kelemahannya gitu? Yang pertama itu sulit menjaga kualitas makanan. Nah, karena dia letaknya di pinggir jalan, jadi rentan terkontaminasi sama debu dan bakteri gitu. Terus juga untuk kehigienisannya kurang dan uh, bisa menyebabkan nasi itu basi, berbau dan berjamur. Kemudian yang kedua pembayaran yang terbatas. Nah,
Kemarin kita lihat bahwasannya nasi Padang Ibu Wilna ini masih menggunakan cash sebagai pembayaran. Jadi konsumen itu terbatas dalam hal pembayaran, jadi cuma cash doang gitu. Oke, yang ketiga ini sulit mendapatkan izin usaha. Nah, jadi dia tuh harus memenuhi persyaratan dan menyesuaikan kode KBLI dengan kegiatan usaha mereka. Jadi agak sulit lah untuk mendapatkan izin usaha tersebut karena mengurus saja perlu waktu gitu. Kemudian ada opportunities atau keuntungan dari usaha ibu ini, Ibu Wilna. Nah, yang pertama itu modal yang relatif rendah. Yang kedua, fleksibilitas dalam memilih lokasi. Dan yang ketiga, praktis bagi para pelanggan. Jadi, yang ketiga ini praktis bagi para pelanggan. Jadi, para pelanggan itu nggak perlu piring dan sendok karena udah disediain kertas bungkus dengan daun pisang gitu. Jadi kayak bisa langsung makan tanpa harus memerlukan piring dan sendok. Kemudian threats atau ancaman dari usaha Ibu Wilna. Yang pertama di Uber Satpol PP. Nah, ini menjadi suatu ancaman karena uh, Satpol PP itu sering melakukan razia terhadap PKL-PKL yang berada di trotoar. Salah satunya usaha Ibu Wilna ini. Jadi di jam-jam tertentu itu pasti mereka harus berpindah tempat untuk menyelamatkan dagangannya. Oke, yang kedua ini persaingan yang ketat. Nah, karena Ibu Wilna ini kan jualannya di sekitaran pedagang-pedagang lainnya, pastinya menimbulkan persaingan yang ketat karena uh, pedagang-pedagang lain pasti mempunyai menu dan harga yang bervariasi. Jadi, itu menjadi salah satu ancaman bagi Ibu Wilna dalam usaha nasi Padang keliling tersebut. Nah, yang terakhir yaitu yang ketiga, resiko kecelakaan atau kerusakan. Nah, ini menjadi salah satu threats atau ancaman dikarenakan ketika memakai sepeda motor itu harus berhati-hati dan jika tidak berhati-hati dapat menimbulkan resiko kecelakaan yang menyebabkan kerusakan pada makanan seperti itu. Oke, selanjutnya adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah dari uh, Wilna Kitchen. Yang pertama itu ada keterbatasan lapak karena adanya Satpol PP. Karena uh, Wilna Kitchen sendiri itu kan apa berjualan fleksibel di bawah JPO juga. Jadi sering terkena gusuran Satpol PP. Yang kedua, kurangnya pemasaran via digital. Yang ketiga, belum adanya pembayaran via e-wallet ataupun scan barcode. Supaya memudahkan eh, para pembeli, apalagi di zaman sekarang yang kebanyakan memakai e-wallet. Terakhir, yang keempat, yaitu desain banner pada media jualan itu kurang menarik. Baik, di sini saya akan menjelaskan alternatif solusi dari usaha Bu Wilna ini atau Wilna Kitchen. Yang pertama, jadi kan karena keterbatasan em, lapak dan adanya Satpol PP, mungkin Bu Wilna bisa berjualan di rumah atau melalui pemesanan melalui WhatsApp atau media sosial lainnya gitu. Terus next. Terus yang kedua ini kan kurangnya jangkauan pemasaran secara luas atau secara digital gitu. Wilna kan seperti apa yang dibilang Aca tadi, itu jualannya hanya di bawah JPO saja kan. Dan yang lewat tuh hanya mahasiswa-mahasiswi yang ingin pulang lewat Jalan Pemuda Rawamangun ataupun yang ingin ke halte UNJ. Jadi mahasiswa yang di dalam kampus itu tuh tidak tahu merata adanya jualan Bu Wilna ini. Maka dari itu, kami tuh ingin membuat promosi di manifest Twitter, manifest mahasiswa UNJ. Dan kenapa kami memilih Twitter? Karena mahasiswa-mahasiswi UNJ ini tuh lumayan punya minat tinggi di Twitter.
Nah, Manifest tuh bisa banget jadi salah satu sarana paling mudah buat nyari makanan apa aja yang ada di daerah UNJ, terus atau yang dijual sesama mahasiswa gitu. Nah, di sini tuh eh, Manifest UNJ tuh ada yang 11.000 followers dan 15.000 followers. Next. Terus yang ketiga itu karena Bu Wilna hanya tersedia pembayaran secara tunai, maka kelompok kami ingin menyediakan atau membuatkan kris gitu. Karena kan di era sekarang kan udah banyak banget ya pembayaran via non tunai gitu. Banyak mahasiswa-mahasiswi yang dia tuh gak bawa uang cash atau dia lebih prefer langsung scan melalui kris gitu. Misalkan contoh ada seorang mahasiswa dia lapar dan tapi dia ingin tertarik beli makanan Bu Wilna. Tapi karena Bu Wilna ini tidak menyediakan kris sebagai pembayaran, mahasiswi itu tuh tidak jadi beli gitu. Nah, makanya solusinya kelompok kami akan menyediakan kris sebagai alat pembayaran. Next. Terus yang terakhir itu tampilan banner atau tampilan bacaan tuh kurang menarik gitu. Eh, karena si Bu Wilna ini tuh hanya memakai karton dan tulisan tangan saja, sehingga orang-orang tuh kurang bisa membaca apa aja sih yang dijual Bu Wilna, terus juga kurang yakin gitu untuk membelinya. Jadi solusi dari kelompok kami tuh akan memberikan sebuah banner agar orang gampang membaca menu dan tertarik untuk membelinya. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fauzia. Terima kasih. Baik, terima kasih Tiara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai timeline pelaksanaan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa pelaksanaan terhadap proyek ini, kita akan memasang banner, kris, dan juga upload penjualan makanan di Manifest Twitter. Nah, selama 4 minggu ke depan, yaitu di minggu ke-9 sampai di minggu ke-12, kami akan melaksanakan hal tersebut. Untuk pemasangan banner, kris, itu akan dilakukan setiap hari di 4 minggu ke depan. Namun, untuk upload manifest penjualan makanan di Twitter hanya akan dilakukan 2 minggu sekali atau di minggu ke-9 dan di minggu ke-11. Selanjutnya, di minggu ke-12, kami juga akan melakukan perekapan hasil dari pelaksanaan proyek-proyek yang sudah kami laksanakan. Selanjutnya akan saya balikan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih Zia. Jadi sekian pemaparan rencana proyek kami untuk UTS. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.